Allah Ta'ala bihi wa hadha amrun yunkashafu yawma tublas sarair wa yawma yub'asu ma fil qubur wa yahsulu ma fis sudur wa hadhihi ahwalun batinah. Dan bermula ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah keadaan batin atau urusan-urusan tentang hati, bainal abdi wa bainallahi azza wa jalla, di antara seorang hamba dan di antara Allah azza wa jalla. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali, urusan batin, urusan tentang hati ini nang tahu itu hanya ampun diri lawan Allah. Yang mengetahui tentang isi hati seseorang itu hanya orang yang bersangkutan dengan Allah nang ampun hati. Nah, adapun kita nang bukan nang ampun niat ini, melihatnya itu hanya sebatas zahir. Kita melihat orang berpakaian misalnya berpakaian bagus. Nah, yang kita pandang daripada orang itu adalah mungkin dinya ini berpakaian bagus nih hendak menampakkan nikmat Tuhan. Jangan kita menilai orang berpakaian bagus, wah ini pakaian bagus terus, jangan-jangan nih sombong. Nah, ini kada boleh kita menilai orang yang berniat di hati itu, yang tahu niat itu hanya Allah. Nah, kita yang melihat zahirnya itu, pandang kebaikan orang tersebut. Mungkin barangkali berpakaian bagusnya ini adalah untuk untuk menampakkan nikmat Tuhan. Nah, menampakkan nikmat Allah ini adalah perintah oleh Allah dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah, adapun nikmat Tuhan engkau maka ceritakanlah, nampakkanlah. Wan naqidu basirun, dan orang yang mengkritik itu hanya melihat sekedar zahirnya. Wa talbisu ghairu rabihin, dan orang yang menipu atau berpura-pura itu tidak akan beruntung alaihi atasnya, bihalin dengan keadaannya. Nah, ini beliau menjelaskan, Imam Ghazali ini, tentang keadaan orang yang di atas semalam lah. Manusia ini dua keadaan jasidin semalam. Ada orang yang dia itu seorang ulama, orang yang berpengetahuan agama, berpakaian bagus di hadapan murid-muridnya. Nah, tujuan dia berpakaian bagus itu supaya murid-muridnya ini tidak lari daripadanya, supaya muridnya itu menghormati kepada dia sebagai guru tadi. Nah, dan tujuannya pulang berpakaian bagus tadi agar mengagungkan, memuliakan ilmu. Karena bila seorang guru itu berpakaian layaknya pakaian preman atau pakaian yang tidak menampakkan keilmuannya, maka ilmu itu akan dihinakan orang. Tuan guru misalnya berpakaian salawar nang berabit-rabit di lintuhut sini, nah ini kan kada cocok lawan keadaan dirinya. Itu disambati orang kena guru nabang itu jangan salawar berabit-rabit. Atau tuan guru umpama rambut panjang, bahabang hijau rambut. Nah, ini karena jadi sambatan orang, akhirnya ilmu disambati orang. Tuan guru nabang itu janganlah. Nah, jadi seorang guru tadi berpakaian rapi, berpakaian bagus, agar supaya murid-muridnya itu jangan menghinakan ilmu, supaya muridnya itu betah belajar lawan sidin. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, manusia itu, kata Imam Ghazali, dia itu berpakaian nang jelek atau pakaiannya nang kada bagus. Nah, tujuan dia itu berpakaian yang tidak bagus tadi karena orangnya ini memang di dunia zuhud. Arti zuhud itu artinya benci terhadap dunia, ada cinta lawan dunia. Akhirnya dia lebih memilih pakaian seadanya, ada mau nang baharat-harat nang kayak orang, karena memang orangnya bersifat zuhud. Nah, ini kedua-duanya bagus. Si alim tadi berpakaian bagus, tujuannya bagus, dan orang nang zuhud ini pun berpakaian seadanya karena dia zuhud terhadap dunia pun bagus. Nah, kemudian ujar Imam Ghazali, keadaan orang ini adalah keadaan batin, urusan tentang dia kepada Allah. Nah, kita hanya sebatas melihat zahirnya, jangan menilai, jangan merasa lebih hebat tentang hati orang.
Jangan pakaian buruk terus ini jangan ada bersyukur lawan harta. Duit banyak aja jangan dapat menukar pakaian harat. Nah ini kan buruk sangka lawan orang. Atau pakaiannya bagus benar jangan aja jangan orang ini sombong aja gawian. Hendak berharap pada orang. Nah ini kan buruk sangka aja lawan orang. Jangan merasa lebih hebat tentang keadaan hati orang. Yang tahu tentang hati itu ampun diri lawan Allah. Kita baik sangka itu kada ada ruginya aja guru ngumpul bahari ya kan, kita baik sangka itu kada rugi sekalipun yang kita sangkakan itu salah. Kita menyangka oh ini orang ini berpakaian bagus karena syukur lawan nikmat, sekalinya orang tadi salahnya sombongnya. Nah, walaupun salah yang kita sangkakan kita namanya nyangka ini kada rugi kada, berdosa pun kada juga. Jadi lebih bagus kita baik sangka aja lawan orang ya lah. Nah, jadi baik orang yang berpakaian bagus ataupun berpakaian yang jelek tadi itu tentang keadaan hatinya lawan Tuhan aja niatnya kayak apa. Kita nang melihat sekedar di luar ini melihat secara zahir aja, adapun asalah dia itu niatnya baik atau tidak itu adalah tergantung dia kepada Allah. Dan wa kam min jahilin, dan berapa banyak ujar Imam Ghazali daripada orang yang jahil ya ta'ata hadhil umura iltifatan ilal khalqi, mengerjakan ini perkara-perkara karena berpaling hatinya kepada makhluk, wa huwa yalbasu ala nafsihi wa ala ghairihi, dan dia berpakaian atas dirinya atau berpura-pura atas dirinya dan atas orang lain. Orang ini berpakaian apa tadi? Seperti orang alim padahalnya kada alim. Atau orang ini berpakaian buruk terus niatnya supaya dipadahkan ini zuhud. Nah ini kan caranya berpura-pura. Yalbasu itu iltibasan itu maknanya adalah memakai pakaian, atau tetapi makna yalbasu di situ menipu maksudnya. Seperti halnya orang tuh memakaiani awak kita nih kan menutupi nang di dalam nangka itu keadaannya, nang di luar bagus. Nah ini kerja berpura-pura menutupi keburukannya. Ya, tapi pun kita hendak menuruti ulama, pakaian menuruti tuan guru, kada apa-apa boleh aja bagus saja. Cuman jangan berlimpatan. Seorang ini kada alim umpama nila berilmu kada, alim kada, tapi pakaian kayak orang nang al-alimul alamah bahasa kita nila juga apa bebulang, ganal benar bulang. Kena pulang bagamis, bajubah luarnya pulang. Bah itu apa lagi? Janggut di habang-habangi, disamir nang kayak Habib Umar atau misalnya adalah seorang berilmu kada, anak menuruti orang saleh, orang yang berilmu, tapi berlimpatan kada bagus juga. Itu karena akhirnya menipu orang. Dikira orang ini alimul alamah sekalinya ada berilmu soalnya mencium tangan bolak-balik orang sekalinya kada alim. Dan bila berlebihan itu pulang pakaian bisa kada kau menjaga diri juga belum, kalau pindah kada kau menjaga hati. Duduk di majelis tuan guru siapa, gurunya biasa aja pakaian, bebulang kada sidin, baju biasa aja, betapi biasa aja. Murid nang di belakang sidin bebulang, berjubah, nawa lagi segala selendang macam-macam, ini harus pada tuan gurunya lagi ya. Akhirnya orang bersalaman lawan gurunya biasa-biasa aja, lawan murid yang di belakang tadi bukan bilang bolak-balik tangan, ada cukup tangan ke batis-batis mencium mata. Nah ini kan menipu akhirnya. Jadi bila hendak mengumpati orang saleh itu silahkan, cuman jangan berlebihan. Tashabbahu birrijal fa illam yakunu mislahum fa inna tashabbuha birrijali falahu, ya Imam Syafi'i lah. Serupailah kalian itu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang baik, sekalipun kamu belum menjadi orang yang baik. Karena menyerupai orang baik itu keberuntungan jadi. Kita berpakaian sebagai pakaian orang alim, tetapi berbaju koko, berkopiah. Nah, silahkan kada bapak. Walaupun kita kada alim kada bapak, karena menyerupai orang saleh ini adalah keberuntungan. Bijulun tadi jangan berlimpatan, jangan berlebihan. Dan bila bahagiaan lawan guru kita, jangan pakaian kita tuh harap pada perguruan. Kita tahu umpama mau undang Habib, Habibnya pakaian biasa aja, bulang kada,
Kan bajubah kada, betapi lawan baju koko sih berupiah biasa. Nah kita sebagai yang mengundang sidin ini jangan melebihi pada sidin pakaian. Ini adab kita atas lawan orang yang lebih dimuliakan. Biar guru bahari bila bahigaan lawan guru untuk pacol berataan pakaian kemuliaan kita, ya lah. Ya kalau diartikan pakaian kemuliaan itu bisa pakaian zahir, bisa merasa diri berilmu, jauhkan berataan dulu. Karena seorang ini berilmu gara-gara siapa? Guru. Jangan melajari, artinya ilmu yang ada ini bukan ilmu kita, ilmu guru. Atau pakaian kita jangan lebih hebat daripada guru. Walaupun setiap mengisi majelis kita bebulang terus, imbah kita menyuruh guru kita ke majelis kita bacaan, jangan bebulang kita, menggurunya kada bebulang. Itu seolah-olah kita terus lebih hebat daripada guru. Bahkan bila ditakuni guru atau mama, tahulah nang ini masalah ini, jagur sakumpul bari ditakuni guru, padahal tahu yang disambat guru ini kisahnya sudah kepada kada tahu aja. Kenapa? Karena memang kita ini asalnya kada tahu kan, tahu nang ada itu sebab guru nang melajari, berarti kita ini kada tahu sebujurnya. Namun guru menakuni tahulah nang ini masalah ini jawabannya hukumnya, oh tahu aja guru aja. Nah ini kita kalau pina sombong di hati atau merasa lebih alim daripada guru. Nah jadi ujar Imam Ghazali, banyak orang-orang jahil ini berpakaian dengan pakaian pakaian ulama atau berpakaian biasa, tetapi hatinya itu menoleh kepada makhluk, artinya meminta nilai, minta puji lawan manusia. Nah itu talbis isidin adalah menipu dirinya, menipu orang lain. Wa yaz'umu anna qasdahul khaira, dan dia menyangka bahwasanya tujuannya itu adalah tujuan yang baik. Dikira orang jahil tadi berpakaian bagus, nih lah tujuannya bagus supaya tempat barakahnya orang saleh. Atau orang jahil berpakaian seperti pakaian ahli tasawuf, pakaiannya biasa. Dikiranya ini tanda-tanda kezuhudan, tanda zuhud lawan dunia, padahal kesombongan di hati. Nah, jadi orang jahil itu menyangka baik padahal hatinya tujuannya kada baik. Fatara jama'atan, dan engkau pula melihat dari Imam Ghazali beberapa jamaah, beberapa orang banyak daripada ulama, yalbasuna siyabal fakhirah, mereka itu berpakaian layaknya berpakaian dengan pakaian nang mewah. Wa yaz'umuna, dan mereka menyangka anna qasdahum, bahwasanya tujuan mereka itu irghamal mubtadi'ah, menghinakan ahli-ahli bid'ah, wal mujadilin, dan menghinakan orang-orang yang bermujadalah atau berdebat, menghinakan orang yang menjadi lawan debatnya. Wa taqarruba ilallahi bihi, dan tujuannya mendekat kepada Allah. Ujar si ulama tadi, aku berpakaian hanyar, berpakaian bagus ini supaya orang-orang ahli bid'ah itu tunduk lawaninya, supaya jangan lagi melakukan kebid'ahan. Atau tujuannya berpakaian harat tadi supaya orang yang bermujadalah atau berdebat lawaninya itu merasa terhinakan, merasa kalah. Atau ujarnya tujuannya pulang berpakaian hanyar ini supaya mendekat kepada Allah. Nah, wa hadza amrun yunkashafu yauma tublas sarair, dan ini segala perkara oleh Imam Ghazali akan dibuka nanti di hari akan nampak segala rahasia-rahasia. Maksudnya yauma tublas sarair ini hari kiamat lah. Namun di hari kiamat ini kita nampak seberataan yang kita sembunyikan di dunia dibuka Allah yang sebujurnya di akhirat. Di dunia yang kita berpenampilan seperti orang baik padahal kita kada baik. Nah itu karena dinampakkan Tuhan keadaan kita yang sebujurnya di hari kiamat. Walaupun di dunia kita dapat menipu manusia dengan pakaian kita, nah tapi di hari kiamat Allah buka keadaan kita yang sebujurnya. Walaupun kita di dunia bisa mendustai orang dengan perkataan kita, nah tapi di hari kiamat karena ketahuan ucapan kita itu hanya berdusta. Yauma tublas sarair, akan dibuka di hari nampaklah segala rahasia. Wa yauma yub'atsu ma fil qubur, dan di hari di mana dibangkitkan segala yang di dalam kubur. Wa yahsulu ma fi sudur, dan akan hasillah sesuatu yang ada di dalam hati.
Fa inda dzalika, maka ketika itu tatamayyazu sabiqatul khalisah minal bahrajah fa na'udzubillah minal khizyi yaumil ardil akbar. Maka ketika itu kata Imam Ghazali akan terbedalah, akan nampaklah perbedaan antara as-sabiqatul khalisah, emas batangan yang asli, minal bahrajah, dengan emas yang palsu yang hanya menyilaukan. Jadi hari kiamat itu kena ketahuan seperti nampaknya emas nang asli, ya, emas batangan nang asli dengan emas tiruan. Ya walaupun mengkilatnya lebih harat mengkilat nang tiruan tadi, mencilang benar di kita di dunia, tapi di akhirat ketahuan kena ini nang bujur-bujur ikhlas karena Allah, ini nang hanya menipu manusia dengan pakaian. Fa na'udzubillah, maka kata Imam Ghazali kita berlindung kepada Allah minal khizyi yaumal ardil akbar, daripada kehinaan di hari terbuka segala yang besar. Nah, di hadis itu kan dikatakan di dalam neraka itu ada orang yang disiksa oleh Allah. Ternyata orang-orang dalam neraka itu kenal, ujar orang dalam neraka, pian ini si fulan, kalau si anu, kalau pian ini guru, kalau bahari si dia di dunia guru si anu, ya aku ini guru si anu. Nah kenapa pian masuk neraka juga? Ujar si guru si anu tadi, nahnu naqulu wala na'mal, kami di dunia itu hanya bisa bapandir aja, tapi kami kadang mengamalkan. Nah maka di hari kiamat ketahuan orang kira dalam neraka, gurunya kadang mengamalkan, apalagi muridnya sama kadang mengamalkannya, sama-sama masuk neraka. Ujar nang murid, pian ini guru kami lebih hari di dunia nih, nang bahari menceramahi kami, melajari kami di sekolahan, di mana-mana. Ujar guru, aku juga dulu aku memadahi aja bahari kadang mengamalkan juga. Ujar guru, ujar muridnya, apalagi kami biarnya kadang mengamalkan, apalagi kami sama-sama masuk neraka ya. Ya kan bila guru itu istilahnya, bila guru itu kencing berdiri, ya kan muridnya kencing berlari. Murid gurunya juga kami berdiri, nah apalagi muridnya. Jadi jangan harap kita tuh bisian murid yang bagus sama seorang diri kita aja kada bagus. Nah kemudian as-sadisu yang keenam, ini termasuk diantara yang kita disuruh membersihkan adalah as-sadisu yang keenam, wasahul barajim, yaitu adalah kotoran-kotoran yang ada di buku jari. Barajim ini yang ada di buku jari. Wahiyya ma'atifu zuhuril anamil, dan yaitu adalah yang ada di lipatan-lipatan yang nampak di kelingking-kelingking, adalah anamil ini kelingking tangan atau jari-jari tangan. Jadi barajim itu buku jari, inilah kan jari kita ini kayak model mengerucut apa nih. Nah itu kan di situ kadang-kadang bisa kada terbersihi waktu kita membasuh tangan itu, biasanya membasuh nang nampak-nampak aja, adapun nang lipatan-lipatan di buku jari tangan itu kada tergosok-gosok di situ, padahal kadang-kadang banyak di situ daki-dakinya. Kanatil arabu la tuksiru ghaslu zalika, adalah orang Arab itu, jadi Imam Ghazali, tidak banyak membasuh yang demikian itu, membasuh barajim tadi, buku-buku jari. Litarkiha ghaslul yadi, karena orang Arab itu meninggalkan mereka membasuh tangan akibat ta'am, sesudah makan. Ya karena di Arab itu ngalih mencari banyu, jadi orang-orang dulu di Arab itu bila untuk makan makan daging atau makan yang berminyak-minyak itu, mereka itu menggosokkan tangannya ke tanah. Digosoknya ke tanah, kadang-kadang ke dinding rumah. Dinding rumah mereka itu terbuat dari tanah liat. Digosok-gosok di tanah liat tadi tangan supaya menghilangkan bau amis, minyak-minyak nang bekas daging tadi. Nah, jadi jarang mereka itu membasuh tangan dengan dengan banyu. Nah, jadi nang di buku-buku tangan itu ada kadang-kadang nang kada hilang nih kotorannya. Fayajtamiu fi dzalikal ghudunu wasahun, fi tilkal ghuduni wasahun, maka terkumpullah pada itu tengah-tengah, ghudun itu tengah atau dalam buku-buku jari tadi, wasahun daki isiden.
Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghaslil barajim, maka menyuruhlah mereka itu oleh Rasulullah bi ghaslil barajim, dengan membasuh al barajim atau buku-buku jari tadilah. Bahkan di zaman Nabi itu kan orang-orang di Mekah itu banyak dulu nang beristinja tuh hanya dengan batu aja. Ada terbiasa mereka itu babasuh bakami, babasuh bahira itu dengan banyu, karena banyu mah hemat juga banyu. Nah makanya Nabi itu menyuruh di hadis, ujar Nabi menyuruh orang Arab nih, apabila bangun dari guring itu ujar Nabi jangan langsung memasukkan tangan ke dalam wadah, tetapi ujar Nabi basuh tangan dahulu nih sebelum memasukkan ke dalam wadah, karena kada tahu malam tadi itu tangan kita ini bermalamnya di mana, singgahnya di mana, ya kan? Kalau pina pas dalam guring itu kita kada sadar bagaru di burit ya di mana kabagaro kada tahu. Nah Nabi menyuruh membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah itu karena orang Arab itu bila beristinja tuh pakai apa? Pakai batu. Orang beristinja pakai batu itu bekas najis itu masih ada. Makanya bila bagaro ke burit sini kalau pindah tegatok nang bekas kotoran nang di dubur itu deh. Nah, jadi Nabi menyuruh basuh dan Nabi tangan dulu. Tapi itu walaupun asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis itu kepada orang Arab, kita pun mengamalkan juga harusnya kayak itu ya kan. Bila subuh isukan itu bila hendak berwudu, bila hendak bebersih, nah maka tangan dulu bersihi. Kalau pindah tangan malam tadi tangan kita bergaru kemana-mana. As-sabi'u, kemudian yang ketujuh adalah tanzifur rawajib, yaitu membersihkan akan sesuatu yang di bawah kuku. Barajib ini yang di bawah kuku lah, yang kita bagawi-gawi tanah mau udak tanah macam-macam itu kan diperhatikan yang kotoran yang di bawah kuku, karena itu termasuk anggota yang zahir. Nah jadi bila banyak dakinya di bawah kuku itu kena apa kada sampai banyu ke kulit, jadi harus dikuit, dibuang dulu apa tanah-tanah yang di bawah kuku. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba, menyuruhlah oleh Rasulullah orang Arab bitanzifiha, dengan membersihkan itu rawajib tadi atau sesuatu yang di bawah kuku. Wahiyya ru'usul anamil, yaitu adalah kepala daripada jari-jari. Wa ma tahtal azfar, dan kemudian sesuatu yang di bawah kuku, minal wasakh, daripada kotoran atau daki-daki. Li'annaha kanat la yahduruhal miqradu, karena bahwasanya tidak mencapai kepada itu daki tadi al miqradu oleh gunting. Atau kita memotong kuku itu kan kadang-kadang kada sampai ke bawah kuku itu deh, jadi dipotong tuh cuma kuku yang panjang-panjangnya aja, adapun yang di bawah kukunya itu ada hilang, jadi harus dikuit lah. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Fayajtami'u fiha awsakhun, maka terkumpullah padanya, pada bawah kuku tadi apa? Daki-daki atau kotoran. Fawaqa'at lahum Rasulullah qalmal azfari wa natfal ibti wa halqal anah arba'ina yauman. Maka melihat keadaan adalah waqa'at ini terjatuh bagi mereka sahabat atau menyaksikan oleh sahabat akan Rasulullah memotong kuku-kuku beliau. Jadi Nabi memotong kuku, wa natfal ibti, kemudian beliau mencabut akan bulu ketiaknya, wa halqal anati, dan Nabi itu pulang mencukur akan bulu ari-arinya, arba'ina yauman, 40 hari. Nah, jadi setiap 40 hari sekali Nabi itu memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan kemudian pulang mencukur akan bulu ari-ari. Tapi ini bilanya memang kawa dipanjangkan sampai 40 hari lah, bila kada panjang benar. Ada juga kadang-kadang yang panjang benar, seminggu 2 minggu aja sudah sing panjangan sudah. Nah ini jangan menghadang 40 hari, jangan bujur harus, aku jarang 40 hari aja menghadang 40 hari. Namun panjang benar kan usah jangan sampai 40 hari. Dicukur ya kan, bulu ketiak, bulu ari-ari tadi jangan sampai panjang.
Kan kalau laki-laki itu kan sunnahnya dicukur ya kah, amun babinian dicabut. Emang kayak itu di fikih itu babinian dicabut sunnahnya. Amun lakian dicukur. Amun bulu katiak ya sama-sama dicabut ya, lakian babinian itu dicabut bulu katiak. Tapi itu bila tahan jadi ulama nang dicabut deh. Amun kada tahan pacangan terpancar banyak mata ya kalau ya dicukurnya mah. Ya, alasannya kenapa babinian tuh dicukur itu karena aja nafsu babinian itu kan lebih besar. Dengan dicabut itu mengurangi sedikit nafsunya. Namun lakian ini di bawah nafsunya daripada babinian. Jadi disunnahkan itu dicukur aja supaya jangan dicabut. Jadi mencabut itu sebetulnya mengurangi nafsu, mengurangi nafsu. Ini sudah kalau dari nafsu pulang, bercabut pulang, makin hilang lalu nafsu ya lah. Nah, itu dicukur aja bagi lakian dicukur, babinian dicabut. Muntahan guru bahari itu nang bulu area-area itu jangan sampai nang lengket itu lebih pada 3 jadi 3 itu kan sudah panjang mana sudah sampai 4-5 buting lengketnya sudah kalau dicukur-cukur aja lagi panjangan benar itu sudah. Lakinnahu amara Rasulullah bitanzifi ma tahtal adfar, tetapi bahwasanya Rasulullah itu menyuruh dia dengan membersihkan sesuatu yang di bawah kuku adalah daripada kotoran. Jadi kita tuh bila hendak kuku panjang ya silakan aja panjang, cuman bersih itu deh. Panjang tapi kada terawat kada bagus juga, tapi kuku tadi mengkawa jangan lebih pada 40 hari potong, jangan panjang. Ini panjang sudah panjang pulang apa kada bersih. Nah ini dilarang dalam agama. Wajah fil asar, dan datang dalam hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istawta al wahyu falamma habata alaihi Jibril alaihi salam qala lahu kaifa nanzilu alaikum wa antum la tabtasiluna barajimikum wa la tanzifuna rawajibikum wa qalhan la tastakun mur ummataka bidzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terlambat turunnya wahyu kepadanya. Jadi Jibril ini pernah lambat turun wahyu kepada Rasulullah. Biasanya tuh kadang-kadang ada sehari 2 hari, ada kadang-kadang sehari itu beberapa kali Jibril turun. Dan ini sudah berbulan-bulan Jibril kada turun kepada Rasulullah. Nah kemudian manakala turunlah Jibril kepada Nabi membawa wahyu, qala lahu, maka berkatalah Jibril kepada Nabi. Ujar Jibril, bagaimana kami turun kepada kalian sedangkan kalian itu, kata Jibril, tidak membasuh akan buku-buku jari kalian. Sedangkan kalian, ujar Jibril, kada membersihkan jari-jari kalian daripada kotoran. Wala tanzifuna rawajibikum, dan kalian pun, ujar Jibril, tidak membasuh akan ada sesuatu yang di bawah kuku. Buku-buku jari kada dibersihi, ujar Jibril, kemudian pulang nang daki di bawah kuku pun kada dibersihkan. Wa qalhan la tastakun, dan kalian pula, kata Jibril, tidak membersihkan akan kotoran yang di gigi, la tastakun, tidak bersiwak kalian. Mur ummataka bidzalik, ujar Jibril, suruhlah umat engkau wahai Muhammad dengan yang demikian itu. Jadi Jibril ini kada ketujuh melihat apabila manusia itu nang rigat kukunya, kemudian bersikat giginya kada, pulang buku-buku jari pulang kada terbersih. Jadi lambat Jibril ini turun wahyu karena melihat yang kada baik tadi. Sedangkan malaikat ini kan pembawa rahmat, ya lah. Apabila malaikat itu kada baparak lawan kita, nah kada turun rahmat lawan kita. Kita berharap rumah kita itu dimasuki malaikat. Berharap kita tuh supaya malaikat itu jangan berjauh pada kita, karena malaikat ini pembawa rahmat. Nah bila malaikat itu kada mau baparak, nah maka nang baparak lawan kita tuh kena syaitan, iblis yang baparak. Yang kayak rumah kita atau bilanya kada masuk malaikat ya kah, nang masuk ke rumah itu kena jin, iblis, macam-macam. Ya, bila malaikat masuk, iblis segala jin itu keluaran. Tapi bila malaikatnya kada masuk, nah nang masuk lagi ya kena nang iblis macam-macam. Di antaranya nang kada mau masuk malaikat itu ke dalam rumah itu kan apabila dalam rumah itu jar Nabi ada orang nang belum mandi junub. Orang nang kada mandi junub di rumah, nah ini malaikat kada mau masuk ke rumah.
Dan kemudian yang kedua, apabila rumah itu ada bainguan anjing dalam rumah, nah ini malaikat kada mau masuk juga. Makanya dalam fikih itu kan kita boleh maingu anjing itu sebagai penjaga kebun aja, menjaga kebun di luar rumah jauh diandak menjaga kebun supaya jangan ada binatang-binatang yang menghancurkan kebun. Jangan di dalam rumah, dalam rumah ada turun malaikat kena ke dalam rumah kita. Atau belum mandi wajib tadi. Makanya di rumah itu bila kita tuh junub ya kah, cepat-cepat mandi aja, karena bila kita kada mandi, malaikat kada hakunnya masuk ke rumah kita. Sekurang-kurangnya bila kita kada sanggup mandi malam kedinginan bawa wudu ya kah. Karena ujar apa di fikih itu disebutkan baru wudu itu mengurangi hadas, bukan menghilangkan hadas tapi mengurangi. Ya, paling kada nang di bagian anggota wudu lu nang terangkat hadasnya ya kah, mun yang lain kada terangkat. Atau yang ketiga ulang malaikat itu kada masuk ke dalam rumah apabila ada patung-patung di rumah, patung makhluk-makhluk nang bernyawa atau manusia, patung manusia umpama di rumah atau gambar-gambar nang bernyawa tapi gambarnya itu nang dijapai itu jago bari nang hidup tuh. Amun gambarnya dijapai ke rata aja kada timbul, ini kada apa. Ini nang gambar itu nang kayak 3 dimensi kan timbul dijapai itu nah itu kan makhluk hidup ulang timbul dijapai gambarnya. Nah ini kena malaikat kada akan masuk karena itu sejenis patung tuh. Dan kita jangan sekali-kali mengulah patung untuk pahal patung nang bernyawa manusia kah atau binatang kah, karena itu ancamannya berat. Di hadis itu Nabi mengatakan bila orang itu mengulah patung nang bernyawa itu di hari kiamat kita disiksa oleh Allah aja Nabi sampai dia itu bisa memasukkan roh ke dalam patungnya tadi. Nah, manusia kada bisa mengulah roh ya kalau berarti selamanya kada kau memasukkan roh ke dalam ulahannya tadi, nah selama itu disiksa oleh Allah. Jadi jangan kita coba-coba mengulah patung-patung nang hidup-hidup. Namun hendak tuh Nabi melukis itu nang kada bernyawa, nang kayak pemandangan pohon-pohon itu. Nah, kemudian wal uf wasakhuz zufri wal tafu wasakhul uzun. Dan bermula makna uf itu adalah kotoran yang ada di kuku, wal tafu dan kemudian taf itu maknanya adalah kotoran yang ada di telinga. Wa qauluhu azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kata Allah kepada kedua orang tuamu itu adalah kalimat uf. Namun bahasa kita kan uf itu cih ajalah, menyambat kuitan nih cih, mama nenek cih, abah nenek suruh tarus. Atau penolakan yang kasar nih lawan kuitan tuh uf maknanya. Cuman pada makna bahasa Arabnya uf itu disiden dari Imam Ghazali daki nang di kuku atau daki nang ada di telinga tadi. Ta'ibahuma mencela keduanya atau membuat ta'ibah itu membuat capek keduanya. Ai bima tahta zufri, sesuatu yang di bawah kuku, minal wasakhi, daripada daki. Wakila, dan dikatakan lagi kata-kata uf itu adalah makna uf itu la tata'azza bihima, jangan menyakiti kamu itu dengan keduanya. Kama tata'azza bima tahta zufri, sebagaimana terganggunya kamu dengan sesuatu yang di bawah kuku, kotoran. Kemudian as-saminu yang kedelapan adalah ad-daranu, kotoran alladzi yajtami'u ala jami'il badan, yang terkumpullah kotoran itu di seluruh badan. Birashil araqi, dengan mencucurnya air paluh. Wa gubari tariqi, dan dengan debu-debu nang di jalan. Jadi kita ini daki nang di awak ini kan karena sebab kenapa kita di jalan paluhan ya kan. Kemudian pulang ditambah debu-debu berikit dengan sebab paluh tadi. Nah itu yang menjadi daki di awak kita nih. Tapi daki ini kan bila kita kada keluar rumah pun, bila di rumah aja tak kada kemana-mana, mandi kada, berdaki juga tetap juga. Karena jalan tuh habari itu daki ini kan tanah ya, kalau kita ini asalnya daripada tanah.
Jadi bila digosok di awak nih keluar daki, padahal keluar rumah ada, tapi bedaki juga. Nah, karena awak kita ini terbuat dari tanah kan asalnya kan. Dan hikmahnya orang bedaki itu, Guru Bahari itu mengatakan seorang ini asalnya dari tanah, asalnya kembalinya ke tanah juga pulang. Tapi jangan karena dihilangkan, aku jangan banyak aja maulah daki supaya keingatan terus lawan mati, jangan juga bang. Namun tahu kotoran dibuang juga, cuman ingat tadi bila bedaki itu ketahuan kita ini asalnya daripada tanah, kembali ke tanah. Wadzalika yuziluhul hamamu, dan yang demikian itu dihilangkan di dalam kamar mandi. Wala ba'sa bidukhulil hamami, dan tidak mengapa masuk ke dalam kamar mandi. Ini hammam ini kan asalnya tuh Bahari orang tuh berkumpul mandi lelakian babinian. Makanya dalam hadis itu ada Nabi melarang masuk ke dalam hammam apabila memang hammam tempat mandi ini berkumpul lelakian babinian. Tapi bila hammamnya tersendiri, ya kah, khusus lelakian, khusus babinian, nah kata Bapak masuk. Wa dakhala ashabu Rasulillah hammamatus Syam, dan masuklah sahabat-sahabat Rasulullah ke dalam tempat pemandian Syam, di Syam. Waqala ba'duhum, dan berkata sebahagian mereka, ni'mal baitul hammam, sebaik-baik rumah adalah rumah hammam, rumah tempat mandi ini. Yutahhirul badan, yaitu membersihkan akan daki daripada badan. Wa yudzakirun nar, kemudian mengingatkan akan neraka. Dan hammam itu di zaman dulu itu ada pemandiannya yang banyu panas ya. Jadi hammam itu ada banyu dinginnya ada di situ, banyu panasnya ada. Nah, makanya sahabat Nabi tadi sebaik-baik tempat itu adalah hammam, karena bisa membersihkan awak kemudian mengingatkan kepada neraka. Tapi nang hammam nang dibolehkan tadi kan bila kada berkumpul lawan lelakian binian, namun bercampur lelakian binian, nah ini dilarang juga. Kayak kolam renang kan, kolam renang itu kadang-kadang bercampur kalau lakian binian kan ada. Kalau kolam renang nang ya kota-kota atau nang lakian khusus lakian binian, khusus babinian kan ada bercampur lakian babinian. Nah ini terlarang ya kalau kenapa? Karena kita bercampur lakian babinian, ditambah ulang ada babinian yang berbaju kantat macam-macam, kita lihat macam-macam ada yang bersalawar handap lah mandinya. Rawa zalika waruyan zalika an Abi Darda, riwayatkan yang demikian itu daripada Abu Darda, wa Abi Ayyub al-Ansari, dan daripada Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhuma. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian mereka sahabat lagi, bi'sal baitul hammam yabdul aurat wa yudhibul haya. Sejahat-jahat tempat atau sejahat-jahat rumah adalah rumah kamar mandi, yang mana dalam kamar mandi itu membuka akan aurat dan menghilangkan akan sifat malu. Nah, jadi ada juga nang hammam nang dipuji ya kan, nang bagus, ada juga hammam nang kada bagus. Hammam nang kada bagus tadi bila mana kita itu membuka-buka aurat di situ atau bercampur lelakian babinian, akhirnya melihat aurat orang kemudian hilanglah kesopanan. Tapi kalau hammamnya itu kada bercampur lelakian babinian, nah ini bagus. Sahabat tadi sebaik-baik tempat adalah tempat hammam. Walakin ala dakhil hammami wazaifun minas sunan wal wajibat, tetapi ujar Imam Ghazali, atas orang yang masuk ke dalam kamar mandi tadi atau tempat pemandian tadi ada beberapa perintah daripada sunnah-sunnah dan daripada kewajiban-kewajiban. Fa'alaihi wajibani, maka atasnya itu ada dua kewajiban, fi auratihi, pada aurat dirinya, wa wajibani fi aurati ghairihi, dan dua kewajiban terhadap aurat orang lain. Nah, ini kena bagi kita nah hendak mandi berkumpul lawan orang banyak di kolam renang atau apa, nah, ini ada kewajiban-kewajibannya adalah. Nah, kemudian amal wajibani, Allah a'lam bishawab.
Sampai situ adalah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan dimudahkan mengamalkannya. Mudah Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan dalam surga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kita baca Fatihah 4 lah kesan almarhum guru Masdar. Al-Fatihah di Masdar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.